Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang membahas laporan PBL perusahaan PT Winsar Logistik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 2 terkait kajian teori. Yang pertama yaitu konsep logistik dan rantai pasok. Konsep logistik umumnya mengacu pada aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam sebuah organisasi dan lebih fokus pada aktivitas distribusi dan manajemen persediaan. Sedangkan rantai pasok mengacu pada jaringan beberapa organisasi yang saling bekerja sama dan memenuhi kebutuhan konsumen dan lebih fokus kepada pemasaran. Selanjutnya ada pendekatan manajemen dalam rantai pasok. Konsep manajemen rantai pasok bermula dari konsep logistik dan merupakan salah satu konsep dalam manajemen operasi. Adanya rantai pasok dalam perusahaan dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan customer, serta proses distribusi barang. Perbedaan logistik pada perusahaan manufaktur, jasa, freight forwarding, dan e-commerce. Yang pertama ada manufaktur. Hal yang paling utama adalah perusahaan harus memiliki bahan atau material yang diperjualbelikan. Kemudian perusahaan harus menerima orderan dari customer lain. Kemudian ada jasa. Perusahaan memiliki karyawan yang mempunyai skill sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Kemudian terdapat customer yang datang ke perusahaan untuk membeli jasa yang para karyawan miliki. Kemudian ada freight forwarding, di mana memberikan harga terlebih dahulu bagi angkutan udara dan laut. Minimum berat untuk udara 5-10 kg, minimum berat untuk laut 0,5 cbm. Tidak dapat melacak status pengiriman secara online. Selanjutnya ada e-commerce. Perusahaan harus menyediakan barang atau dagangan yang akan diperjualbelikan. Kemudian, customer akan tertarik dengan foto atau poster yang ditampilkan oleh perusahaan. Kemudian, customer akan menghubungi admin dari perusahaan untuk melakukan proses pembelian. Transportasi dan distribusi dalam logistik dan rantai pasok. Transportasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok karena sangatlah jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat. Selanjutnya ada konsep pengadaan, pemilihan supplier, dan pembelian dalam logistik dan rantai pasok. Yang pertama ada konsep pengadaan. Konsep pengadaan sangat penting dalam perusahaan. Perusahaan harus bisa meningkatkan sejauh mana bisa melakukan pengadaan material dalam menunjang kesuksesan perusahaan. Yang kedua ada pemilihan supplier. Pemilihan supplier adalah kegiatan yang penting bagi manajemen perusahaan, khususnya bila pemasok tersebut akan memasok barang yang sifatnya kritis atau akan digunakan dalam waktu lama sebagai pemasok penting. Kemudian ada pembelian dalam logistik dan rantai pasok. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama tentukan bobot masing-masing kriteria. Yang kedua identifikasi alternatif pemasok yang akan dievaluasi. Yang ketiga evaluasi masing-masing alternatif pemasok. Kemudian ada konsep warehouse dan material handling dalam logistik dan rantai pasok. Yang pertama ada warehouse. Warehouse merupakan sebuah fasilitas penyimpanan yang menerima barang-barang dan produk-produk untuk didistribusi akhir ke konsumen atau bisnis lainnya. Yang kedua ada material handling. Material handling adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam perlindungan penyimpanan dan pengendalian bahan baik di gudang maupun produksi. Selanjutnya ada penggunaan software yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan.